Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmanya kita masih diberikan kesempatan untuk tetap bisa mengikuti kegiatan perkuliahan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa saja pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas tentang materi bahasa Indonesia, ya. Di sini saya akan menyampaikan rincian-rincian tentang perkuliahan materi bahasa Indonesia. Yang pertama, ya, kita lihat di sini. Pokok bahasan bahasa Indonesia di sini terdiri dari 10 pokok bahasan, ya. Yang pertama EYD atau PUEBI. Kalau yang dulu itu terkenal dengan ejaan yang disempurnakan, tapi kalau yang sekarang kita sudah berubah istilah yaitu PUEBI, ya, penulisan umum bahasa Indonesia. Yang warna kuning, ya, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Nomor 2 definisi dan karakteristik karya ilmiah. Yang ketiga fungsi dan bentuk karya ilmiah. Yang keempat referensi karya ilmiah. Yang kelima prosedur penulisan karya ilmiah. Yang keenam abstrak dan ringkasan dalam penulisan karya ilmiah. Yang ketujuh artikel jurnal ilmiah. Yang kedelapan proposal penelitian. Yang kesembilan laporan hasil penelitian. Yang ke-10 presentasi ilmiah, ya. Di sini saya kasih warna, ada putih, ada kuning, ya. Kalau yang putih di sini, yang nomor 1, ya, khususnya nomor 1 di sini, nanti saya sendiri yang akan menjelaskan, ya. Yang nomor 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10 di sini nanti akan saya bagi beberapa kelompok di kelas Anda, ya. Jadi satu kelompok itu membahas tentang definisi dan karakteristik karya ilmiah. Yang kelompok lain membahas fungsi dan bentuk karya ilmiah dan seterusnya sampai dengan 10. Nah, yang dibahas di sini ini tentang teorinya, ya. Tentang teori. Jadi salah satu contoh di sini misalkan nomor 8, Anda kebetulan membahas tentang proposal penelitian. Nah, yang akan dibahas di situ bukan Anda membuat proposal, tapi teori yang akan kita pelajari tentang proposal. Apa yang dimaksud dengan proposal? Langkah-langkahnya seperti apa, ya? Terus laporan penelitian, apa yang dimaksud dengan laporan penelitian, ya? Langkah-langkah membuatnya seperti apa, ya? Dan seterusnya, ya. Di sini tentang teori, ya. Yang akan kita bahas di sini tentang teori, namun pada akhirnya nanti Anda akan praktik bagaimana cara membuat abstrak, misalkan bagaimana cara membuat artikel jurnal ilmiah dan sebagainya. Jadi pokok bahasan yang akan kita bahas itu kurang lebih ada 10 pokok bahasan, namun yang pertama itu nanti saya sendiri yang akan membahasnya, ya. Yang nomor 2, 3 sampai dengan 10 itu Anda, ya. Contohnya di sini saya buka RPS-nya, ya. Misalkan yang pertama menjelaskan definisi EYD atau PUIPI itu apa, menentukan contoh PUIPI, mengoperasikan dan sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya, ya, RPS yang ada di saya, ya. Nanti akan saya kirimkan ke Anda biar Anda juga bisa memahami. Jadi pertemuan yang kedua itu apa, pertemuan yang ketiga itu apa, keempat sampai dengan pertemuan yang ke-16. Nah, ini maksudnya 16 ini bukan 13, ya. Jadi setelah 15 itu 16. Nah, ini. Pertemuan ke-16 yaitu presentasi ilmiah, ya. Tentang materi presentasi ilmiah sesuai dengan pembahasan yang barusan yang saya sampaikan di sini, materi yang ke-10, ya. Jadi untuk mengetahui di sini pokok-pokok bahasanya seperti apa, definisi dan karakteristik karya ilmiah apa saja, fungsi dan bentuk karya ilmiah apa saja yang akan dibahas, seperti presentasi ilmiah apa saja yang akan dibahas, silakan nanti Anda cek di RPS yang saya kirimkan. Yang pertama, misalkan di sini menjelaskan definisi, tujuan, komponen-komponen presentasi ilmiah itu apa saja. Ya. Jadi yang akan Anda bahas di situ, Anda buat teorinya, buat materi, nanti Anda membuat makalah, ya, presentasi ilmiah di sini. Terus misalkan tahapan-tahapan presentasi ilmiah, menyusun dan mengaplikasikan tahapan-tahapan presentasi ilmiah dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Ya, ini yang akan Anda jelaskan nanti di dalam kegiatan perkuliahan. Jadi saya minta Anda nanti membentuk kelompok, ya. Pokok bahasanya di sini ada 10, kurang lebih 10, ya. Terus untuk penilaian, ya.
Yang pertama saya ambilkan dari nilai UTS, yaitu kurang lebih 40% ya. Nilai tugas atau saya ambil rata-ratanya ya, di sini 20% dan nilai UAS di sini 40%. Nah, tapi dengan catatan ya, Anda bisa mengikuti UAS kalau di sini minimal Anda hadir 75% ya. 75%. Kalau misalkan Anda kurang dari 75% ya, Anda tidak bisa mengikuti UAS. Kecuali ada hal-hal yang memang tidak bisa ditinggalkan. Salah satu contohnya Anda sakit ya, misalkan sakit tidak bisa mengikuti perkuliahan, mungkin ada toleransi nanti, mungkin ada tambahan-tambahan tugas dan sebagainya ya, biar Anda bisa mengikuti kegiatan UAS. Nah, gitu ya. Nah, penilaian di sini ya, perlu Anda ketahui ada dua macam, yaitu penilaian individu dan penilaian kelompok ya. Kalau individu biasanya di sini saya kasih tugas-tugas seperti latihan, tes formatif, dan lain-lain. Kalau tugas kelompok di sini biasanya berupa makalah, Anda menyusun makalah dan nanti dipresentasikan, didiskusikan di dalam kelas ya. Dan untuk selanjutnya ya, nah di sini yang paling pokok dari pertemuan awal di sini ya. Pertemuan pertama ini, yang pertama Anda memahami materi-materi yang akan kita bahas ya. Tadi nomor 1 sampai dengan nomor 10, cuma karena nomor 1 di situ dibahas oleh saya sendiri, maka dimulai dari nomor 2. Nomor 2 di sini ya. Nomor 2 ini definisi, fungsi, referensi, prosedur, abstrak dan seterusnya. Kita lihat di sini ya. Sampai 9. Berarti dalam satu kelas ya, yang pertama, silakan bentuk kelompok. Dalam satu kelas dibagi menjadi 9 kelompok secara acak. Jadi misalkan ya, ada 30, ada 27 mahasiswa, maka dibagi menjadi 9 kelompok ya. Kalau misalkan 27 tinggal satu kelompok 3 orang. Tapi kalau misalkan 30 ya, misalkan 30 berarti kalau misalkan 3 orang masih lebih 3 orang ya. 3 kali 9 di situ kan 27. Masih sisa 3. Maka 3 di situ silakan mau gabung di kelompok pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, tidak masalah. Maka di sini caranya yaitu Anda buatlah kertas, ambillah kertas, ditulis nomor 1 sampai dengan nomor 9. 1 ya. Kertas 1 ditulis 1, kertas 2 ditulis 2, kertas yang ketiga nomor 3, yang kertas keempat nomor 4, kertas 5 nomor 5 dan seterusnya sampai dengan 9. Maka setelah itu silakan anggota mahasiswa ya, salah satu setiap mahasiswa maksudnya, setiap mahasiswa silakan dikoordinir ya, ditentukan tiap mahasiswa ngambil satu undian. Jadi kalau misalkan di situ sudah misalkan ada 30 mahasiswa, yang pertama, kedua, ketiga kebetulan nomornya sama ya. Misalkan kebetulan sama-sama nomor 4. Yang mahasiswa pertama ambilnya nomor 4, mahasiswa kedua nomor 4, mahasiswa ketiga nomor 4, maka yang nomor 4 ini dipending dulu. Silahkan Anda setelah yang ketiga ini pending dulu, karena di sini jumlah mahasiswanya misalkan ada 30. Nah, biar yang lainnya ini kebagian. Maka kalau misalkan di sini mahasiswa yang keempat, kelima, keenam, dan kebetulan ambilnya sama nomor 1, yang keempat nomor 1, 5 nomor 1, yang mahasiswa ke-6 nomor 1, maka nomor 1 di sini dipending dulu, taruh dulu. Setelah itu lanjutkan sampai terbagi rata. Jadi nomor 1 sampai dengan nomor 9 ini sudah jelas ada 3 orang. Jadi materi nomor 9 ada 3 orang, materi laporan hasil penelitian ada 3 orang, materi 7 proposal ya, penelitian ada 3 orang. Setelah itu Anda keluarkan lagi nomor undian 1 sampai dengan 9. Silahkan yang yang sisanya mahasiswa di situ misalkan ada 3, silahkan ambil nomor undian di sini ya, karena ada 3 jangan sampai ada yang sama. 3 orang di situ jangan sampai ada yang sama. Maksudnya yang ketiga orang di situ jangan sampai misalkan dipilihnya nomor 1. Yang pertama ambil kebetulan nomor 1, yang kedua nomor 1, jangan sampai ke nomor 1 lagi. Jadi
ke nomor yang lainnya. Misalkan ke nomor 4, misalkan ambilnya nomor 4, tidak masalah. Tapi kalau misalkan yang ketiga ambil nomor 4 lagi, maka diacak lagi, suruh cari nomor yang lainnya. Ya. Misalkan ke nomor 8, tidak masalah. Berarti nomor 8, nomor 1 misalkan ya, di sini ada 4 orang, nomor 8 ada 4 orang, dan juga nomor 5 ada 4 orang, tidak masalah. Ya. Tapi yang jelas di sini dibagi menjadi 9 terlebih dahulu, baru di situ kalau misalkan ada sisanya, ya, ada sisa misalkan contohnya tadi 30, berarti masih sisa 3, maka yang 3 orang di situ silahkan pilih bebas mau ambil yang nomor berapa, diacak ya. Misalkan kebetulan ada yang ambil nomor 1, kebetulan di situ ambil undian, kebetulan nomor 5, setelah itu kebetulan nomor 8, ya. Jadi yang nomor 1 ini ada 4 orang, nomor 5 ada 4 orang, nomor 8 ada 4 orang. Gitu ya. Setelah terbentuk kelompoknya di sini, maka selanjutnya yaitu Anda bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Ya. Anda bekerja sama dengan anggota kelompoknya membuat makalah atau menyusun makalah. Materinya dari mana? Materinya tadi yang sudah diundi ya. Jadi yang kebetulan nomor 4 maka materinya materi yang nomor 4. Kebetulan Anda ngambilnya nomor 7 maka materinya itu materi nomor 7 yaitu proposal penelitian. Nah, setelah Anda susun menjadi makalah, maka paling akhir ya, minggu ketiga ya. Minggu ketiga di sini secara serentak semuanya materi nomor 1 sampai nomor 9 ini harus sudah selesai dan dikirimkan ke email alfajri002@unuja.ac.id ya. Dengan ditulis identitas misalkan prodi, strip kelas, strip materi. Contohnya di sini yaitu ekonomi strip 2A strip artikel jurnal ilmiah. Karena di sini materinya tentang artikel jurnal ilmiah ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan Anda susun anggota kelompoknya sesuai dengan tugas kelompok di sini ya. Silakan Anda koordinasikan dengan teman-teman Anda satu kelas ya. Kalau misalkan di situ ada 30, maka satu kelompok ada yang 3, ada yang 4 ya. Kalau misalkan di situ ada 36, berarti per kelompoknya di sini jelas ada 4 orang. Ya. Per materi ini ada 4 orang. Tapi kalau misalkan ada 40, maka jelas di sini satu kelompok ada 4 orang dan sebagian itu ada yang 5. Itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau masih ada kebingungan silahkan koordinasikan atau kita diskusikan di grup kita ya. Untuk lebih lanjutnya minggu depan saya sampaikan kembali ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.